Mungkin sebelumnya minta maaf dulu ya lah, karena pertama di Barikin ini untuk tokoh-tokoh sudah mulai habisan kan. Jadi kita nang anom kami yang anom ini lagi yang menerusakan gitu. Nah jadi mohon maaf kita berpandir gitu kan, harusnya secara belum layak lagi masih anom gitu. Jadi menurut kisah arwah abah, arwah nini, terus data-data catatan sidin kan, ada dokumentasi arwah abah mulai nang pada tuan paninian itu yang membawa topeng Kabarikin itu ya detemu yang kami di sini. Gelir Sidin kan Datu Taruna. Nah, Datu Taruna Barikin, Gelir Sidin. Nah, beliau dulu awalnya di kerajaan Dipa, orang Dipa. Nah, setelah itu akhir pada masa transisi Dipa ke Daha, nah Sidin keluar. Nah, hijrahlah ke Barikin. Ke Barikin itu dulu Sidin ada dengan kerabat Sidin gitu. Nah, jadi bukan hanya membawa topeng tapi gamelan, pokoknya kebudayaan yang ada di keraton, seni keraton, nah gamelan, topeng, wayang. Nah, kesini dibawa Sidin ke Barikin sini. Nah itu kalau topeng yang dibawa Sidin ya dulu kan untuk kebutuhan upacara ritual dulu kan, tolak bala. Nah jadi yang ada di Barikin ini awalnya ya itu topeng ritual sakral sebujurnya. Nah, jadi untuk anunya kan topeng panji. Kalau pakem panji itu ada beberapa macam, kayak panji, ada pamindu, ada penambi, gunung sari, kelana, patih, temanggung, 7 karakter. Terus ada juga istilahnya dayun istilahnya kalau di wayang tuh ada penakawannya juga ya, kayak pantol, ambam. Nah itu ada rengga jiwa. Sebenarnya di luar itu tadi, di luar yang 7 tadi ada juga karakter lain sakral juga, kayak Batara Kala gitu kan. Nah Gajah Barung itu satu anu aja tuh, satu paket juga. Kalau karakternya salah satunya ya kayak misalkan kayak Panji, dia gambaran seorang laki-laki tapi memiliki sifat yang ramah tamah, itu lembut lawan orang ini, sopan santun, berwibawa. Terus Panji ini digambarkannya kayak semacam yang orang yang suci lah kayak itu yang disucikan. Makanya di sini Panji itu pasti putih warnanya, putih warna Panji. Makanya kalau di Barikin khususnya di mungkin secara umumnya di Kalimantan Selatan, topeng Banjar itu hanya ada warna itu, ada hirang, putih, habang itu ada merah kan, ada habang anom, misalnya pink lah kayak itu. Nah itu aja. Topeng itu bisa dilaksanakan, sepengetahuan saya dilaksanakan ketika upacara adat biasanya, atau orang hajatan. Nah topeng itu dilaksanakan biasanya. Ritual ini istilahnya bukan untuk hiburan,
bukan untuk hiburan. Ada tempat dan waktu tertentu pertunjukannya. Kalau di sini kan pas waktu upacara adat tolak bala, karena memang dari dahulunya itu di kerajaan itu manuping itu ya gasan tolak bala sebujurnya. Manuping lah menyampir. Nah, wayang sampir itu istilahnya kalau gambaran perbandingannya kayak mungkin di Jawa itu ada istilah ruatan. Nah, mungkin kayak itulah pengertiannya itu. Nah, biasanya kalaunya ada hajat atau biasanya orang bata tambah biasa kan, itu biasanya satu paket lawan wayang, tapi bukan wayang yang tapi wayang sampir istilahnya kalau di sini. Wayang ritual juga lain beda lawan wayang pertunjukan. Nah, yang biasa beda. Yang banyak kita ingat dulu itu kebanyakannya orang yang lupa ingatan. Yang banyak biasanya dilaksanakan itu. Karena kemungkinan lah kita kurang paham juga tentang dunia sebelah gitu. Nah, itu katanya kan kalau ada sesuatu yang kita kurang nanti ada gangguan gitu. Nah, gangguan lalu orang tuh minta topeng wayang gitu. Jadi ada wangsetnya katanya semacam. Orang tuh jarbak kami sini kagusaran topeng. Nah, apakah ada nang orang tuh topeng tuh dibuang. Nah, jadi ini tuh pindah gigileen jar kami sini. Jadi kada dianokan kayak tuh na boyang manuping, kada MP jar nang si tuang tatambe nih nah. Jadi boyang manuping. Maka kabuli juren ampih jual lah tuti. Kada kau menjelaskan secara teori itu ya. Nah, teman secara pengalaman memang banyak nang itu. Misalnya ada bisi keturunan yang bisi topeng mungkin dulu nininya atau kawitannya panupingan dulu kan, terus di rumah tuh ada menyimpan topeng, mungkin karena inya kada menarusakan manuping, mungkin kada tarawak, kada taberesihi segala macam, kadang-kadang ya bisa ada dampak lah kayak itu. Nah, bisa garing kah atau bisa yang kada ingat jangan di sini kan mungkin lupa kayak itu. Nah, itu banyak pengalaman yang dari orang-orang luar, bahkan pengalaman itu kami kada tahu tuh orang mana, misalnya orang jauh datang ke sini kan. Tapi sebujurnya di sini kada pernah nambahin juga sebujurnya kan, cuma orang tuh sudah beta tambah ke mana, periksa ke dokter, terus ada mau ampih, mencoba beta tambah ke lain. Nah, terus ada orang tetambah ini memadahkan ini kapingitan topeng jar, bawa kabar ikin. Nah, kadang datang ke sini anak manuping, anak berkisah jadi lagi ujar almarhum abah tuh aku kada pernah nambahin kisidin kan. Nah, aku kada pernah, tapi kalinya syarat penyembuhannya kayak itu ya kata bapak kami laksanakan. Jadi kan pernah itu dari orang lain, bukan sampai di Pelangka minta gitu, ada yang Banjar, tapi itu setelah kita teliti ternyata ada juriat dari Barikin juga, artinya walaupun jauh. Nah, mungkin orang minta bahasa itu minta diingat lah itu bahasanya tuh, artinya supaya ingat kampung di Barikin mungkin kan. Karena ada amanah ya amanah wasiat dari moyang kami itu Jisidin, yang menarikan topeng ini hanya keturunan darahku Jisidin. Nah, itu salah satunya, itu berarti salah satu syaratnya ya keturunan. Nah, salah satu syaratnya itu keturunan. Tapi kata mama saya itu bahwa orang yang ditunjuk untuk menarik topeng itu sebenarnya orang-orang yang tertentu. Itu sebenarnya. Kemarin kita belajar memang bagus, tapi memang bisa kalau gerak-gerakannya bisa, cuma inguhnya itu yang belum kita dapat. Kalau menarinya bisa sebenarnya, menarinya bisa, tapi yang benar-benar memakai topeng itu menyatu dengan topeng, dengan roh yang ada di topeng itu, orang-orang tertentu saja yang ditunjuk untuk menjadikan seorang penopeng itu. Kalau syaratnya kita khususnya di daerah kita Barikin, Hulu Sungai, itu harus pertama orangnya harus berdudus mandi dulu, ada menyediakan kayak jenis piduduk dulu kan ya, adalah syarat-syarat yang lain-lain yang mungkin kada bisa disampaikan di sini kan, yang lebih paten lah, artinya
orang yang mengerjakan topeng ini bukan orang yang sembarangan gitulah. Bahannya kayunya bisa dari kayu sapat, salah satunya. Kalau ini kan dari rawali, kayu jati. Pokoknya kualitas kayu nang bagus, nang kada dimakan bubuk atau rayap. Biasanya kalau kita mengerjakannya banyak, kita sediain kan syarat nang kayak piduduk misalnya kan, istilah orang kampung menyambat. Nah, kita sediakan itu. Kalau nang cuman satu misalnya kan, karena kan kita sudah dari awal juga kan ada syarat kita untuk mengerjakan topeng ini kan sudah lengkap gitu. Nah, kalau ini umpamanya tari patih ya musiknya ada tertentu kayak nah. Jadi ada musik patih, ini musiknya ada pemindu pemainnya tarinya kan, topeng musiknya pemindu juga. Kemudian ada kelana, ya kelana juga musiknya. Kayak misalnya Sakar Suhun, bisa kalau penamaan sama-sama aja tapi gayanya beda. Misalnya kayak Lagure, ada juga di Baksa Kembang, ada juga Lagure. Tapi kalau Lagure topeng ada ciri khas tersendiri. Nah itu misalnya kayak Sakar Suhun, sama aja sebenarnya di ragam-ragam klasiknya, cuman gaya inguhnya lain, ada stylenya sendiri. Melestarikan itu pengertiannya kan kalau menurut kami di sini, kita pribadi, bukan hanya secara fisiknya, tapi nilai yang terkandung di dalam hal tersebut. Misalnya kayak manopeng di sini, topeng di sini kan sakral nilainya, kesan ritual sakral disakralkan gitu. Nah nilai itu sebenarnya yang perlu dijaga. Nah salah satunya pelestarian kami di sini. Kalau di sini ya mungkin untuk beberapa waktu ke anu tuh insya Allah kada bakalan hilang topeng, karena kebutuhan kami di sini untuk upacara adat menyenggar benua itu tadi, upacara kampung. Nah salah satunya itu. Nah yang kedua lagi untuk menjaga nilai tadi. Nah menjaga nilai, melestarikan, terus pengembangan supaya topeng ada kesenian topeng ini berkembang, kada hilang itu. Nah kami di sini kita mencoba maulah topeng hanyar. Nah khusus memang kada ada di luar dari pakam yang sakral tadi, pakam ritual tadi. Jadi memang khusus ini untuk khusus garapan gitu. Nah salah satunya kami mencoba untuk yang pertama awal ini topeng Serikandi.
Jadi Gedepan itu Gedepan Hanyar mengambil kisah tokoh pewayangan yang ngarannya tuh Sri Kandi, menggambarkan karakter Sri Kandinya yang apa ya oleh yang cantik, inya tuh cantik tapi inya pemberani apa ya kesatria wanita tuh nah itu tuh teh kisahnya tuh teh. Ragamnya ngambil ragam-ragam klasik tahun gegehen, ada apa siok, ada lo nih apa ulek baho siong yang niat tadi. Nah nih itu siong berbangsanya dijual lah, lagure kijek ada juga susumpeng tapi lagunya dikembangkan pulang jadi lagu Sri Kandi, pulang jalan Sri Kandi, susumpeng Sri Kandi, Jumanang Sri Kandi, Sisilau Sri Kandi, ini Sri Kandi. Nah ini kalau toko Sri Kandi Gedepan Pang. Yang pengembangan ini kan untuk pertunjukan, silahkan apa misalnya di pengantinan atau di festival atau apa untuk anak menggarap apa gitu, nah itu silahkan. Nah salah satunya tadi mengambil tokoh Sri Kandi. Tokoh Sri Kandi kan diambil dari apa Pakam Mahabharata kan. Nah karena kalau di Pakam Mahabharata di wayang agak longgar sedikit anunya, istilahnya di Mahabharata di Pakam di wayang kulit itu kalau Mahabharata itu Pakam Mahabharata itu ada istilah di sini pancar. Kalau mungkin kalau di Jawa itu karangan gitu nah. Jadi tokohnya Arjuna misalnya tapi bisa juga Arjuna menceritakan keluar dari Pakam Mahabharatanya ini jadi ceritanya kisah napa kayak itu nah kada yang Baratayuda ada. Nah itu jadi karena lebih longgar kita mengambil ke Mahabharata, salah satunya tokohnya diambil topeng Sri Kandi itu. Kalau kita melihat dari topeng ada yang pertunjukan, ada yang sakral. Sebenarnya dari pertunjukan itu kalau menurut kita itu merupakan suatu memperkenalkan juga dengan budaya kita. Artinya karena mana topeng yang ditampilkan kalau yang sakral itu harus tempatnya tertentu. Jadi jarang kalau kita tampilkan di tempat-tempat yang artinya yang bebas gitu. Nah jadi satu jalan untuk memperkenalkan topeng kita itu dengan adanya topeng pertunjukan, mungkin ada kreasi, ada sehingga orang melihat oh ada topeng di Kalimantan Selatan. Nah itu jadi sehingga orang termotivasi untuk melihat yang aslinya tuh yang mana. Nah gitu. Topeng isan ulun nih hidup mati pang nah bagi ulunnya kalau ngaran mulai pada tuan hen mulai arwah tato hen kakawitan hen kasaurang ulun harus bisa bangun nih menjaga hen memelihara nih bisa mesti diri ulun juga yang mesti hen sampai ke anak cucu kayak saurang juga supaya jangan hilang. Yang jelas topeng diberikan ini kami sekeluarga minta diperhatikan. Pertama dari pihak tertentu atau pemerintah lah utamanya itu. Kemudian masyarakat kita lebih jurang tuh lebih melihat lagi budaya kita untuk lebih jangan sampai budaya kita sampai hilang. Walaupun banyak tantangan baik tantangan masyarakat sendiri ataupun orang-orang tertentu. Nah, jadi kami mengharapkan artinya budaya itu jangan disamakan dengan agama. Itu saja. Jadi budaya agama itu. Jadi harapan kita artinya untuk budaya ini untuk memajukan masyarakat, kehidupan masyarakat, adat istiadat masyarakat. Yang nyatanya saran seorang ini kan jangan sampai punah tarian topeng tak. Itu pang prinsip seorang itu nah. Karena peninggalan datun ini kan. Nah, semenjak dari kerajaan keraton di Kuripan sampai ke Wayahini, cuman yang perkembangan ng Wayahini belinya kada orangnya tuh kada dikembangkan, akhirnya kan akan punah. Itu aja bang harapan itu nah. Semoga aja pemerintah itu bisa memperhatikan juga akan membantu kan, selain dari kita kan berusaha gitulah. Nah, gimana caranya? Misalnya kita dari sekolah dini, misalnya TK atau SD itu harus diadakan lah sejenis pelajaran
untuk mengenal khususnya topeng ini kan. Dari situ usaha kita untuk memperkenalkan biar kepunahan itu tidak terjadi. Ya harapan kita yaitu tadi yang sakral ya tetap pada tempatnya sesuai adatnya, terus lestari jangan hilang, mengalir apa adanya sesuai anunya kebutuhannya. Nah, yang untuk pengembangan yang hanyar diulah itu mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi gitu istilahnya. Mudah-mudahan dari sini ada inspirasi dari kakawanan yang lain maulah topeng apa gitu nang hanyar topeng apa muncul misalkan. Nah, itu harapan kita. Jadi keberadaan kesenian topeng itu berkembang gitu situ. Dan yang sakral tetap sakral di masyarakatnya. Nah, itu harapan kita itu.